Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para Dewan Penguji, dan yang saya hormati Profesor Eduardus Tandelilin MBA selaku pembimbing tesis. Perkenalkan, saya Metia Putri, mahasiswa MBA Universitas Gadjah Mada dari konsentrasi Finance Angkatan 79. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, dan Governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya tantangan global yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dan memberikan tekanan kepada pelaku bisnis dan juga pembuat kebijakan untuk mampu mengambil keputusan yang sensitif terhadap waktu dan memiliki konsekuensi yang besar. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada keberlanjutan aktivitas bisnis perusahaan. Untuk menjaga keberlanjutan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah melakukan pengungkapan informasi kepada publik. Menurut OECD tahun 2004, perusahaan dengan tingkat pengungkapan informasi yang tinggi cenderung mampu menghimpun lebih banyak modal sekaligus menjaga kepercayaan para investor di pasar saham. Salah satu informasi yang mulai diadopsi oleh perusahaan ialah informasi tentang Environmental, Social, dan Governance atau ESG. ESG berperan dalam memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan mengenai keseriusan perusahaan dalam mengatasi tantangan global yang semakin beragam dan juga digunakan sebagai acuan bagi para investor untuk menilai kinerja perusahaan. Melihat pentingnya peran ESG, dorongan pengimplementasian ESG dalam aktivitas bisnis semakin kuat. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 garis miring POJK 03 garis miring 2017, di mana aturan ini mewajibkan seluruh perusahaan untuk memberikan laporan terkait kontribusinya terhadap aktivitas keberlanjutan. Meskipun demikian, Foundation for International Human Rights Reporting Standard pada tahun 2020 mencatat dari ratusan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sampai tahun 2019 baru 67 perusahaan yang sudah melaporkan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi dilema terkait bagaimana dampak pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan. Mengingat ekspektasi para pemangku kepentingan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Berbagai penelitian pun menunjukkan bahwa pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam dan tidak semuanya memberikan hasil positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah pengungkapan ESG menjadi aspek penting dalam aktivitas bisnis perusahaan karena mampu meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan. Meskipun demikian, temuan dari berbagai penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terlebih, masih sedikit penelitian yang berfokus di negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dieksplorasi sehingga gambaran mengenai pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan di negara berkembang, khususnya di Indonesia, dapat terlihat dengan jelas. Penelitian ini memiliki 4 pertanyaan penelitian, yaitu apakah pengungkapan ESG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan selanjutnya, apakah masing-masing pilar dari ESG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta menguji pengaruh masing-masing pilar yaitu Environmental, Social, dan Governance terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori pemangku kepentingan. Menurut Donaldson dan Preston tahun 1995, teori ini menggambarkan cara perusahaan menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan pedoman moral dan filosofis yang ada dan dibutuhkan keseimbangan untuk mencapai kondisi tersebut. Freeman tahun 1999 menyatakan keseimbangan dapat dicapai oleh perusahaan dengan cara membangun hubungan jangka panjang dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Teori kedua yang digunakan pada penelitian ini adalah teori sinyal. Menurut Spence tahun 2002, teori sinyal erat kaitannya dengan pengurangan asimetris informasi yang terjadi antara dua belah pihak. Teori selanjutnya berkaitan dengan kinerja perusahaan. Freeman tahun 1984 mendefinisikan kinerja perusahaan sebagai total nilai yang dapat dihasilkan oleh perusahaan atas aktivitas bisnis yang dilakukan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengembangan hipotesis. Atan et al. Tahun 2018 menyatakan, pengungkapan ESG merupakan upaya manajemen untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dan mendorong kinerja perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama adalah pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Gang et al. Tahun 2017 serta Diaz dan Pink tahun 2018, perusahaan yang menerapkan aktivitas ramah lingkungan dapat meningkatkan kinerja ekologi, operasional, dan ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah
Pengungkapan pilar environmental berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan pilar kedua, yaitu pilar sosial, dapat meningkatkan peluang ketertarikan investor yang mampu berkontribusi pada peningkatan nilai pasar perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah pengungkapan pilar sosial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pilar terakhir, yaitu governance, turut berperan dalam keberlangsungan aktivitas bisnis perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan governance mampu mendorong peningkatan pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu pengungkapan pilar governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Seluruh data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan pangkalan data keuangan, yaitu Thomson Reuters. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah melakukan publikasi laporan tahunan periode 2016 hingga 2021. Kemudian, perusahaan memiliki skor pengungkapan ESG dan tercatat di Thomson Reuters pada periode 2015 hingga 2020. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki data keuangan yang lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian ini terdiri dari 29 perusahaan untuk model estimasi menggunakan ROA dan 24 perusahaan untuk model estimasi menggunakan Tobin Skew. Definisi operasional pengungkapan ESG diproseskan dengan 4 variabel, yaitu leg score ESG, leg score environmental, leg score sosial, dan leg score governance. Adanya sistem leg ini bertujuan untuk menangkap hubungan yang tertunda antara kinerja keberlangsungan yang dinilai melalui skor pengungkapan ESG dengan kinerja perusahaan. Kemudian, definisi operasional dari variabel dependent ialah kinerja perusahaan yang diproyeksikan menggunakan ROAS sebagai kinerja perusahaan berbasis akuntansi dan Tobin-Skew sebagai kinerja perusahaan berbasis pasar. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan tahapan awal melakukan pemilihan model regresi yang terbaik. Model regresi yang terbaik dipilih menggunakan beberapa pengujian, yaitu uji Chow, uji Hussman, dan uji Langram multiplayer. Setelah model regresi terbaik terpilih, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik, di mana pengujian ini terdiri dari 3 uji, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinaritas. Selanjutnya, hasil uji deskripsi statistik adalah sebagai berikut. Pada model persamaan untuk variabel dependent ROA, rata-rata pengungkapan ESG sebesar 47%. Hal ini tergolong pada kategori C+, yang berarti bahwa kinerja ESG di Indonesia relatif memuaskan dengan tingkat transparansi laporan data terkait ESG kepada publik berada di tingkat sedang. Rata-rata skor sosial memiliki nilai tertinggi dibandingkan dua pilar ESG lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan cenderung berfokus untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan sosial. Pada persamaan variabel dependent Tobin Skew, nilai rata-rata sebesar 1,1682. Nilai ini lebih besar dari 1, yang mengindikasikan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi dibandingkan nilai buku dari saham. Selanjutnya, rata-rata skor pengungkapan ESG pada model Tobin Skew sebesar 52%. Nilai ini termasuk pada kategori B- yang mengindikasikan bahwa kinerja ESG di Indonesia relatif baik dengan tingkat transparansi laporan data ESG berada di atas rata-rata. Kemudian, sama seperti model persamaan ROA, rata-rata pengungkapan pilar sosial menjadi nilai tertinggi dibandingkan dua pilar lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan menaruh perhatian lebih pada isu-isu yang berkaitan dengan sosial dibandingkan isu terkait lingkungan ataupun tata kelola. Hasil pengujian pemilihan model regresi menunjukkan bahwa model terbaik diuji melalui dua pengujian, yaitu uji Chow dan uji Hussman untuk masing-masing model persamaan. Sehingga dari hasil ini ditunjukkan bahwa fixed effect model adalah model yang terbaik untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi terbaik. Uji normalitas menunjukkan bahwa semua model tidak mengikuti distribusi normal. Hal ini bukan menjadi masalah yang besar karena menurut Bucciarati dan Porter tahun 2009, ketika jumlah observasi penelitian cukup besar, sebaran data yang tidak normal tidak akan terlalu berpengaruh, dan hasil pengujian tetap dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian kedua yaitu multikolinialitas, di mana variabel di semua model memiliki nilai variance inflation factor kurang dari 10, sehingga tidak terindikasi memiliki permasalahan multikolinialitas. Pengujian terakhir ialah uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh model terindikasi permasalahan heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka analisis regresi data panel menggunakan pemberian bobot pada masing-masing model persamaan, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis pada penelitian berhasil didukung oleh temuan penelitian. Temuan yang pertama menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Hasil ini sudah sesuai dengan teori pemangku kepentingan di mana perusahaan melakukan pengungkapan ESG sebagai cara untuk menyelaraskan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap perusahaan dalam mengatasi tantangan global.
Adanya keseriusan ini dapat meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, sehingga hubungan antara manajemen perusahaan dengan para pemangku kepentingan akan terjalin semakin baik. Dilihat dari sisi teori sinyal, pengungkapan ESG merupakan sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk mengurangi asimetris informasi. Tingginya skor pengungkapan ESG dapat diartikan sebagai sinyal positif sekaligus bukti bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap aktivitas yang berkaitan dengan ESG. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa pilar environmental memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini juga sudah sesuai dengan teori pemangku kepentingan dan juga teori sinyal. Menurut Manset dan Ulhon 2003 dalam Lee, Kim, dan Choi 2012, manajemen lingkungan merupakan sarana perusahaan untuk menyelaraskan strategi lingkungan dengan isu-isu strategis lainnya seperti tujuan perusahaan. Dengan kata lain, adanya kepedulian terhadap lingkungan, manajemen perusahaan berusaha menyelaraskan ekspektasi para pemangku kepentingan dengan tujuan perusahaan. Dilihat dari teori sinyal, menurut Craftsman et al. Tahun 2007, semakin banyak pengungkapan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, maka perusahaan semakin memberikan jaminan dan sinyal kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Temuan penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa pengungkapan sosial mampu memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini mendukung teori pemangku kepentingan yang menjelaskan bahwa perusahaan berupaya untuk menyelaraskan ekspektasi pemangku kepentingan dengan tujuan perusahaan dengan menaruh perhatian pada aktivitas yang berkaitan dengan isu sosial. Temuan ini juga konsisten terhadap teori sinyal yang mengatakan bahwa pengungkapan aktivitas tentang isu sosial diartikan sebagai sinyal yang dikirimkan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk mengurangi asimetris informasi, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial atas aktivitas bisnis yang dilakukan. Hasil penelitian yang terakhir menunjukkan bahwa pengungkapan pilar governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini juga sudah sejalan dengan teori pemangku kepentingan dan juga teori sinyal. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, pengungkapan aktivitas tata kelola menunjukkan bahwa perusahaan berusaha merespon tuntutan dari para pemangku kepentingan dan pemegang saham, sekaligus menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan para pemangku kepentingan. Skor pengungkapan pilar governance yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan juga efektif. Perusahaan dengan implementasi tata kelola yang baik cenderung mampu memberikan informasi yang lebih berguna bagi para pemangku kepentingan dan juga investor, sehingga dapat mengurangi terjadinya asimetris informasi dan mampu membantu perusahaan untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengungkapan ESG memberikan pengaruh positif terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar perusahaan di Indonesia. Yang kedua, pengungkapan pilar environmental berpengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, pengungkapan pilar sosial kepada publik berpengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan. Dan yang terakhir, pengungkapan pilar governance memberikan pengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan yang diproksikan oleh variabel ROA. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, regulator, maupun pembuat kebijakan di pasar modal untuk membuat kebijakan tambahan yang bertujuan mendorong perusahaan meningkatkan kontribusinya dalam aspek pembangunan keberlanjutan. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh para investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi terhadap sebuah perusahaan. Dan yang terakhir bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pembuktian bahwa pengungkapan ESG mampu mendorong kinerja perusahaan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah sampel dan periode observasi masih terbatas. Yang kedua, penelitian ini menguji pengaruh ESG tanpa memperhatikan sektor atau jenis industri dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dan yang terakhir, penelitian ini masih berfokus pada data sekunder, sehingga perspektif dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya belum dapat tergambarkan secara utuh. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut. Meningkatkan cakupan penelitian dengan menggunakan periode yang lebih panjang dan meningkatkan jumlah sampel. Yang kedua, penelitian berikutnya disarankan untuk memperhatikan jenis industri dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menambahkan kuesioner ataupun melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan untuk menggali informasi perihal perspektif mereka terhadap pengungkapan ESG. Demikian hasil presentasi dari kami. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih.